Halo teman-teman, pada video kali ini, saya Riza Umami akan menjelaskan bab 15.1 tentang liquid-liquid equilibria dan bab 15.2 tentang distillation of partially miscible and immiscible liquids. Kemudian, untuk bab 15.3 sampai bab 15.5 akan dijelaskan oleh Fadli Al-Akbar dan Clarissa Salsabila pada video selanjutnya. Langsung saja kita menuju bab 15.1 tentang liquid-liquid equilibria. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai kelarutan cair-cair pada sistem biner. Terdapat 3 jenis kelarutan cair-cair, yaitu completely miscible, immiscible, dan partially miscible. Completely miscible ini artinya saling melarutkan, sehingga membentuk satu fase. Contohnya adalah toluen dan benzen. Jadi, ketika toluen ditambahkan ke benzen atau benzen ditambahkan ke toluen, kedua komponen ini akan saling melarutkan secara maksimal membentuk satu fase yang homogen. Selanjutnya adalah immiscible, yang artinya tidak saling melarutkan, sehingga membentuk dua fase. Contohnya adalah air dan nitrobenzen. Jadi, ketika air ditambahkan ke nitrobenzen atau nitrobenzen ditambahkan ke air, kedua komponen ini tidak dapat saling melarutkan, sehingga fase-fasenya akan terpisah membentuk dua fase. Selanjutnya adalah partially miscible. Partially miscible ini artinya saling melarutkan sebagian. Partially miscible dapat dikatakan memiliki titik jenuh. Sebelum mencapai titik jenuh, akan membentuk satu fase. Setelah mencapai titik jenuh, akan membentuk dua fase. Contohnya adalah air dan fenol. Jadi, ketika sedikit fenol ditambahkan ke air, pada awalnya kedua komponen ini akan saling melarutkan secara sempurna membentuk satu fase yang homogen. Namun, ketika fenol ditambahkan terus-menerus ke dalam air, sehingga mencapai titik jenuhnya, maka fenol ini akan terpisah kepada air karena air sudah tidak dapat lagi melarutkan fenol sehingga membentuk dua fase atau dua lapisan. Kira-kira seperti ini gambarannya. Completely miscible akan membentuk campuran yang homogen. Kemudian, untuk immiscible, dua fase antara komponen-komponennya akan terpisah secara jelas. Kemudian, untuk partially miscible ini, komponen A dapat terlarut dalam B, sedangkan komponen B juga dapat terlarut dalam A. Untuk bab 15 ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai partially miscible. Partially miscible air dan fenol. Sistem dikatakan berada dalam keseimbangan ketika membentuk dua fase cairan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa partially miscible ini pada awalnya akan membentuk suatu campuran yang homogen. Namun ketika fenol ditambahkan ke air terus-menerus, akan mulai membentuk dua fase cairan, air dan fenol. Nah, ketika membentuk dua fase cairan tersebut, sistem dikatakan berada dalam keseimbangan, yang terdiri dari lapisan fenol yang terlarut dalam air dan lapisan fenol murni. Dalam keseimbangan, potensial kimia fenol dalam air atau μA sama dengan potensial kimia fenol murni atau μ0A. μA sama dengan μ0A, sehingga μA min μ0A sama dengan 0. Lalu, apakah partially miscible merupakan larutan ideal? Coba kita lihat persamaan keseimbangan pada larutan partially miscible, yaitu μA min μ0A sama dengan 0. Kemudian kita lihat persamaan larutan ideal yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu μA min μ0A sama dengan RT ln XA. Diketahui bahwa nilai RT ln XA tidak pernah 0. Karena untuk bernilai 0, maka XA harus sama dengan 1. XA sama dengan 1 berarti merupakan suatu cairan murni. Sedangkan pada partially miscible ini, ketika μA min μ0A sama dengan 0, ini bukan merupakan cairan murni. Karena pada keseimbangan ini terdapat dua komponen yang sudah dicampurkan. Sehingga larutan partially miscible bukan merupakan larutan ideal.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial kimia dalam larutan non-ideal. Coba perhatikan gambar 15.1. Garis tebal menunjukkan plot μA min μ0A terhadap XA yang merupakan larutan ideal. XA adalah fraksi mol zat A murni. Dalam larutan ideal, nilai μA min μ0A selalu negatif, yang menunjukkan reaksi spontan. Artinya, dalam sistem ideal, semua zat A murni dapat ditransfer ke dalam larutan ideal dengan penurunan energi Gibbs. Semakin banyak fraksi mol zat A yang ditambahkan, maka nilai μA min μ0A akan semakin kecil mendekati 0. Zat yang membentuk larutan ideal ini akan saling melakukan secara sempurna. Selanjutnya kita perhatikan garis putus-putus yang merupakan plot μA min μ0A terhadap X-aksen A yang merupakan larutan non-ideal. X-aksen A ini merupakan fraksi mol fenol yang terlarut dalam air. Akan berada dalam kesetimbangan jika μA min μ0A sama dengan 0. Nah, jika fraksi mol fenol yang ditambahkan berlebih, maka fenol tidak dapat lagi terlarut dalam air sehingga membentuk lapisan terpisah. Nah, artinya ketika fraksi mol yang ditambahkan ini lebih dari titik SA di sini, yaitu pada sini, maka akan membentuk dua lapisan yang terpisah. Selanjutnya kita perhatikan plot T terhadap X pada sistem air dan fenol. A, B, C adalah fraksi mol fenol yang ditambahkan ke dalam air. Dapat larut membentuk satu fase. L1 adalah batas kelarutan fenol dalam air. Nah, kita perhatikan titik ini. Titik ini berarti fenol yang ditambahkan ke dalam air yang masih dapat larut secara sempurna membentuk satu fase. Dan L1 ini merupakan batas kelarutan fenol yang dapat larut dalam air. Sehingga ketika fenol yang ditambahkan ke dalam air melebihi dari titik L1 pada area sini, maka fenol sudah tidak dapat lagi terlarut dalam air sehingga membentuk dua fase. Nah, selanjutnya DEF adalah fraksi mol air yang ditambahkan ke dalam fenol. Dapat larut membentuk satu fase. L2 merupakan batas kelarutan air dalam fenol. Sama halnya seperti titik ABC tadi, titik DEF juga demikian. Ketika air ditambahkan ke dalam fenol, pada titik DEF ini masih dapat larut secara sempurna, membentuk satu fase yang homogen. Nah, L2 ini merupakan batas kelarutan air dalam fenol. Ketika air yang ditambahkan ke dalam fenol lebih dari L2, maka akan membentuk dua fase. Daerah antara L1 dan L2 merupakan daerah dua fase. Nah, kemudian ketika suhu lebih tinggi akan bergeser batas kelarutannya yaitu L-aksen 1 dan L-aksen 2. Nah, ketika suhunya dinaikkan, maka L1 dan L2 ini akan bergeser menjadi L-aksen 1 dan L-aksen 2. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kelarutan juga dapat dipengaruhi oleh suhu. Ketika suhunya naik, maka kelarutan akan lebih besar. Nah, selanjutnya, apabila suhu dinaikkan, maka kelarutan masing-masing zat akan berubah. Sudah saya jelaskan tadi ya, pada slide sebelumnya. Kurva kelarutan akan bertemu pada suatu titik yang disebut suhu konsolut atas atau upper console temperature, atau disebut juga suhu kritis larutan, the critical solution temperature, atau disimbolkan dengan TC. Nah, ketika suhu ini
naikkan, maka kelarutannya akan bergeser. Ketika suhu terus ditambah, kelarutannya akan semakin besar. Sehingga pada suatu saat L1 dan L2 akan bertemu dalam suatu titik di sini yang dinamakan TC atau suhu konsolut atas atau disebut juga suhu kritis larutan. Sistem yang berada dalam lengkungan ini merupakan sistem dua fase, sedangkan sistem yang berada di luar lengkungan merupakan sistem satu fase yang homogen. Selanjutnya adalah the lever rule. Pada titik A, di bawah lengkungan merupakan sistem dua lapisan, yaitu L1 dengan komposisi L kecil 1 dan L2 dengan komposisi L kecil 2. Nah, ini adalah titik A yang terdiri dari dua fase, yaitu L1 dan L2. Lever rule menyatakan perbandingan jumlah fase dari dua lapisan yang merupakan perbandingan segmen garis L1 L2. Mol L1 per mol L2 sama dengan AL2 bar per AL1 bar. Artinya, mol L1 per mol L2 adalah merupakan perbandingan dari panjang garis AL2 dengan panjang garis AL1. Kemudian kita akan membahas mengenai lower consolute temperature. Beberapa sistem kelarutannya menurun ketika suhu naik. Contohnya adalah sistem air dan trietilamin. Pada titik A akan homogen satu fase hingga suhu mendekati 18,5 derajat Celcius. Pada titik A ini, sistem air dan trietilamin akan membentuk fase homogen hingga pada titik 18,5 derajat Celcius. Karena pada titik ini merupakan lower consolute temperature dari sistem air dan trietilamin. Pada titik A aksen, larutan mulai membentuk dua fase. Pada titik A aksen ini, serta pada garis ini merupakan garis yang menunjukkan sistem mulai membentuk dua fase. Selanjutnya adalah titik A double aksen menunjukkan larutan membentuk dua fase. Sistem A double aksen atau sistem yang berada dalam lengkungan ini merupakan sistem yang membentuk dua fase. Sistem air dan trietilamin ini hanya akan bertahan pada suhu rendah, karena ketika berada pada suhu tinggi, sistem ini akan terdisosiasi. Selanjutnya adalah upper and lower consolute temperature. Beberapa sistem menunjukkan suhu konsolut atas dan suhu konsolut bawah. Contohnya adalah air dan nikotin. Semua titik yang berada dalam kurva merupakan sistem dua fase, sedangkan semua titik yang berada di luar kurva ini merupakan sistem satu fase. Selanjutnya kita akan membahas aturan fase sistem tekanan konstan. Masih ingatkan bagaimana aturan fase yang telah dibahas pada bab sebelumnya, di mana jumlah fase disimbolkan dengan huruf P, jumlah komponen disimbolkan dengan huruf C, dan derajat kebebasan disimbolkan dengan huruf F. Aturan fase Gibbs, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Pada sistem tekanan konstan, berarti 1 derajat kebebasan telah habis, sehingga F aksen sama dengan C min P plus 1. F aksen ini merupakan banyaknya variabel yang mendeskripsikan sistem, di mana C sama dengan 2 karena yang kita bahas saat ini adalah sistem dua komponen. Sistem satu fase, di mana P sama dengan 1, sehingga F aksen sama dengan 2. Nah, pada sistem satu komponen ini, karena F aksen sama dengan 2, yang berarti banyaknya variabel yang dapat mendeskripsikan sistem satu fase ada 2, yaitu suhu dan komponen dari sistem tersebut. Berikutnya adalah sistem dua fase, di mana P sama dengan 2 sehingga F aksen sama dengan 1. Karena pada sistem dua fase ini,
Komponen-komponennya telah diketahui secara jelas sehingga yang dapat mendeskripsikan sistem adalah suhu saja karena F sama dengan 1. F aksen sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 15.2 yaitu distillation of partially miscible and immiscible liquids. Distilasi cairan yang larut sebagian. Biasanya, kelarutan parsial pada suhu rendah menunjukkan azeotrop titik didih minimum. Seperti pada gambar ini. Kelarutan parsial menunjukkan bahwa saat dicampurkan, kedua komponen memiliki kecenderungan menguap yang lebih besar dibandingkan dengan larutan ideal. Kecenderungan ini akan terjadi pada tekanan uap maksimum dan titik didih minimum. Jika tekanan diturunkan, maka titik didih pada sistem seperti gambar 15.4a akan turun secara bertahap. Jadi, kurva titik didih minimum ini ketika tekanan yang diturunkan akan turun secara bertahap menjadi pada posisi seperti ini. Nah, maka pada tekanan yang cukup rendah, kurva titik didih akan berpotongan dengan kurva kelarutan cair-cair. Lengkungan ini merupakan kurva kelarutan cair-cair. Sedangkan kurva titik didih yang telah turun tadi akan berpotongan dengan kurva cair-cair ini, menghasilkan kurva yang akan saya tunjukkan pada gambar 15.4b yang merupakan skema sistem air dan N-butanol pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini adalah gambar dari sistem air dan N-butanol pada tekanan 1 atmosfer. Pada titik A, ini merupakan campuran homogen. Jika suhu pada titik A ini dinaikkan, maka akan terbentuk uap pada komposisi B pada titik TA. Jika uap ini didinginkan, kemudian dibawa ke titik C, maka akan terbentuk kondensat yang terdiri dari dua lapisan cairan, yaitu D dan E. Jadi, distilasi pertama hasil distilasi cairan homogen A akan terpisah membentuk dua cairan dengan komposisi D dan E. Pada titik C merupakan sistem dua fase yang terdiri dari komposisi D dan E. Jika masing-masing suhu dari komposisi D dan E ini dinaikkan, maka komposisi dari kedua cairan akan bergeser. Sistem akan menjadi univarian. Kita lihat persamaan yang telah diperoleh mengenai aturan fase pada tekanan konstan, yaitu F aksen sama dengan C min P plus 1. F aksen sama dengan 2P plus 1. F aksen sama dengan 3 min P. F aksen sama dengan 3 min P ini merupakan persamaan untuk aturan fase tekanan konstan pada sistem biner. Sehingga F aksen sama dengan 3 min 2, F aksen sama dengan 1. Untuk pada titik A ini, sistem merupakan bivarian karena jumlah fasenya hanya 1, sehingga F aksen sama dengan 2. Selanjutnya, sistem dua fase antara D dan E terus-menerus dipanaskan sampai titik T aksen. Nah, apabila D dan E ini dipanaskan terus-menerus sampai titik T aksen, di sini pada suhu 94 derajat Celcius, maka pada suhu T aksen, larutan memiliki komposisi F dan G, serta muncul komposisi H ini sebagai uap. Sehingga pada titik T aksen ini terdapat 3 fase, yaitu F, H, dan G. Sehingga sistem menjadi invarian, di mana F min 3, F sama dengan 3 min P sama dengan 0, di mana P-nya sama dengan 3. Komposisi uap pada sistem ini lebih kaya akan butanol. Selanjutnya adalah destilasi cairan yang tidak larut.
Pada distilasi cairan yang tidak larut, tekanan uap tidak dipengaruhi oleh fraksi mol, sehingga P uap A sama dengan P0A, P uap B sama dengan P0B, sehingga tekanan uap total sama dengan P0A plus P0B. P0A maupun P0B ini merupakan tekanan uap komposisi A atau komposisi B pada keadaan murni. Selanjutnya fraksi mol uap yang disebutkan dengan huruf Ya dan Yb. Ya sama dengan P0A per P dan Yb sama dengan P0B per P. Jumlah mol A dan B dalam uap disimbolkan dengan Na dan Nb. Na per Nb sama dengan Ya per Yb, sama dengan P0A per P per P0B per P, sehingga diperoleh persamaan Na per Nb sama dengan P0A per P0B. Ya, ini persamaan tadi. Persamaan jumlah mol A dan mol B dalam uap. Selanjutnya kita akan melihat persamaan untuk massa A dan massa B yang disebutkan dengan huruf Wa dan Wb. Wa sama dengan Na per kali Ma dan Wb sama dengan Nb kali Mb. Wa dan Wb ini merupakan massa dari zat A atau zat B. Kemudian Na atau Nb merupakan mol dari A dan B. Selanjutnya, M besar A dan M besar B ini merupakan massa atom relatif atau Mr. Sehingga, jika kita lihat Wa per Wb sama dengan Na kali Ma per Nb kali Mb. Nah, tadi kita telah memperoleh bahwa Na per Nb sama dengan P0A per P0B. Sehingga kita dapat memperoleh persamaan Wa per Wb sama dengan P0A kali Ma per P0B kali Mb. Berikut ini adalah contoh distilasi cairan yang tidak larut. Sistem anilin sebagai A dan air sebagai B pada suhu 98,4 derajat Celcius. Tekanan uap anilin pada suhu ini sekitar 42 mmHg, sementara tekanan uap air sekitar 718 mmHg. Massa anilin yang terdistilasi tiap 100 gram air adalah tekanan uap total pada sistem ini adalah 760 mmHg yang diperoleh dari penjumlahan tekanan uap murni anilin yaitu 42 mmHg ditambah tekanan uap murni air yaitu 718 mmHg. Yang berarti sistem ini akan mendidih pada suhu 98,4 derajat Celcius pada tekanan 760 mmHg. Untuk menghitung massa anilin, yaitu Wa, kita dapat melihat persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu Wa per Wb sama dengan P0A kali Ma dibagi P0B kali Mb. Wa sama dengan Wb dikali P0A kali Ma per P0B kali Mb. Wa sama dengan 100 gram dikali 42 mmHg dikali 94 gram per mol dibagi 718 mmHg dikali 18 gram per mol. Sehingga diperoleh Wa sama dengan 30,5478 gram. Nah, bab 15.1 dan 15.2 telah saya bahas tadi. Untuk bab 15.3 sampai bab 15.5 akan dibahas oleh anggota kelompok 1 yang lainnya, yaitu Fadli Alaf Akbar dan Clarissa Salsabila pada video selanjutnya.